Oke, nice teman-teman. Selamat siang adik-adik kakak. Dan selamat sudah bergabung ya di kelas ini. Seperti biasa, selama Ramadan kita belajar di jam 12 siang ya, guys. Sampai nanti setengah dua. Oke, gimana kabar kalian teman-teman? Baik, Man, Baik ya. Dan kakak mau kasih sedikit pengumuman dulu minggu depan karena kakak cuti seperti yang kakak udah bilang ya. hmm? Nah, minggu depan kalian sama tutor lain ya, teman-teman. Oke, siap. Iya, minggu depan kalian sama tutor lain tetap semangat seperti biasanya on cam, on mic, tanya apa yang pengen kalian Siap. tanyakan. Iya, santai aja intinya teman-teman, seperti Siap, itu. cuy. Santai. Ah, Dan kalian udah libur sekolah ya? udah. apa? Udah libur sekolah? Udah ya? Yang dulu di lah. Enggak, maksudnya Senin, Senin. Oh, nggak tahu belum. Belum. Iya, Libur, Ada yang sudah, kalau Arya kayaknya sudah. Ya, libur. iya, libur sampai selesai Lebaran ya, teman. Oke, nice. Hari ini kita lesson berapa hari ini? ini ke tujuh, Lesson ke delapan ya. 8. Nah, lesson 8 itu sama saja dengan Oh, nih. bulan kedua, teman-teman. Coba kita share screen dulu ya. Dua. Sebelumnya kakak mau pastikan dulu suara kakak terdengar jelas kan? Hmm. Iya, oke. Ada Michael juga, nice, nice timing. Michael sudah hadir, sudah hadir Oke. tiga-tiganya ya. Empat harusnya ada Pandega, tapi Pandega nggak tahu kakak nih kenapa dia Atau nggak eh, ikut? ya nggak ikut, sering nggak ikut dia. Oke, Yuk. eh, teman-teman ada yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita mulai hari ini? Nggak ada. Nggak ada, aman ya? Hmm. Iya, nice. Oke, Michael kalau bisa di on cam ya. Oke, teman-teman, balik lagi kita hari ini pertemuan ke-8 atau Oh, modul nggak looping ya? gimana? Nggak Habis? looping ya? Nggak Ah, looping. iya, tentang looping. Oh, Minggu kemarin masih tentang looping juga kan, teman-teman? oh gitu. Iya, jadi looping itu kan minggu kemarin juga udah kakak bilang ya, looping itu ada dua guys. Looping while yang sudah kita pelajari di minggu kemarin dan looping for yang akan kita pelajari Ah, hari ini. oke, Kalian siap. masih ingat nggak looping while itu seperti apa? Ah, Lumayan, betul, betul. lumayan, Gimana Arya? lumayan ingat sih, lumayan. Oke, nanti kalau praktek mungkin bisa ya. Oke, ini kita lanjutkan. Atau ada catatannya apa habis? Hmm? Ada. Catatan? Oh, kirain kamu ada catatan. Kakak rename dulu si Hafiz jadi sorry, cancel. Ini apa ya? Tampilan presenter. Oke, sebentar. Oke, ada Michael juga. Sebentar ya, teman-teman. Ada trouble something. Kita buka lagi. Oh, Dulu kacamata mama kayak si dia. si mana tadi? Oke, kita belajar tentang looping di pertemuan ke-8 ini, teman-teman. Ya, disimak baik-baik. Ini adalah lanjutan looping yang minggu kemarin. Looping itu apa? Itu dulu kita ingat lagi. Looping apa, teman-teman? Pengulangan, ya, pengulangan gitu. Iya, looping itu pengulangan ya. Tergantung kondisinya dalam kondisi benar atau tidak ya. Oke. Jadi looping dan penggunaan looping dalam permainan. Jadi hari ini kita bakal selesaikan tentang looping. Karena baru satu yang kita bahas di minggu kemarin yaitu tentang looping while. Nah, while itu kan selama ya. Nggak ingat. Selama uh, selama satu kondisi itu terpenuhi, apa yang bakal kita jalankan seperti itu ya. Nanti akan ada juga contoh. Oke, jejaring sosial bernama Friend Around yang baru-baru muncul meminta bantuan. Investor sudah siap untuk mendukung proyek mereka jika dua kondisi ditemui. Nah, di sini udah masuk ke kondisi, berarti kita akan belajar tentang looping.
dua kondisi. Pertama, kondisi apa aja? Pertama, adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan password. Akun pribadi pengguna dengan halaman berita yang pintar, rekomendasi musik, dan kontes-kontes. Jadi teman-teman, kalian kalau coba masuk ke dalam Algono pas misal kalian ada keliru atau kesalahan kata sandi atau username, itu kan dia bakal meminta lagi kalian memasukkan username dan kata sandi kan ya, teman-teman. Nah, itu dia nge-looping itu, teman-teman. Wow. Iya, jadi contohnya di sini ada contoh uh, hanya huruf dari alfabet Latin dan angka yang boleh digunakan di dalam login. Simbol-simbol berikut terlarang. Nah, berarti ada simbol terlarang, teman. Nah, ada apa saja yang nggak boleh kita masukkan? Ada sama dengan tanda tanya, bintang, dan seterusnya. Program harus meminta untuk login dan mencetak simbol-simbol terlarang jika ada. Apa hubungannya dengan si looping? Looping itu kan berulangan, teman-teman. Misalkan nih, guys. Oke, sebentar. Kakak contohkan dulu. Oke, kalian lihat di sini. Misalkan si Arya memasukkan loginnya dia itu adalah PS Bitrice di sini. Misalkan ini kamu masukkan nih Arya inputan login bukan? Dia bakal cek satu-satu teman-teman. P ini ada nggak di sini? Tidak kan? S ini ada nggak? Yang ini ada nggak? Yang ini ada. Yang ini dia cetak dan dia bakal nge-looping ngecek satu-satu. Berarti ada berapa kali looping di sini teman-teman? Nah, 11. 11 ya. Nah, Plus. 11 ya benar sekali. 11 kali looping. Nah, ini kan kita tahu nih berapa kali loopingnya 11 dengan menghitung cara yang ada di sini. Dengan kalau kita menemukan karakter yang ditolak, itu kita cetak. Oke, coba kita lihat dulu. Salah satu solusi adalah untuk melihat setiap karakter login satu persatu. Dan untuk setiap karakter, mengecek jika karakter tersebut terlarang. Dalam string ditolak atau tidak. Oke, jadi dicek satu-satu teman-teman. Nah, kita bakal bahas nih, atau kita bakal mempelajari bahwa for loop itu bisa digunakan untuk berjalan melalui elemen-elemen dari satu urutan. Dan mempelajari dan membandingkan for looping dan while looping. Nah, apa nih perbedaan kedua ini? While kan sudah kita pelajari di minggu kemarin. Sekarang kita bakal belajar tentang for dan mengenalkan mekanisme baru di dalam jejaring sosial friend around. Kalau yang ini nanti saat mengerjakan tugasnya. Nah, ada di sini for looping. Coba kalian lihat dulu di sini ada kayak mind map ya. For loop itu berjalan melalui urutan dari elemen-elemen. Tadi ya, misalkan PS, bit, rise itu kan dia cek satu-satu kan, teman-teman. Satu kali looping, dua kali looping, tiga kali looping. Nah, itu berjalan sesuai dengan elemen-elemennya ya, teman-teman. Lalu dia ada dua metode. Pertama yang berjalan melalui urutan elemen-elemen, lalu ada mengulangi tindakan di dalam looping sebanyak n kali yang ada di range-nya ini. Keduanya ini nanti bakal kita bahas bareng-bareng, guys. Intinya kalian pahami dulu ada in dan range. Nah, for looping berjalan melalui elemen-elemen dan urutan yang terbatas. Oke. Sebuah urutan adalah barisan elemen-elemen yang memiliki urutan. Nah, ini yang masih menggunakan in ya. Masih menggunakan in. For, baru elemen di sini, baru in, baru urutan. Terus di sini adalah badan looping ya. Badan looping itu berada 4 kali spasi dari dinding ya, teman-teman. Kalau yang ini sama kayak if else. Kalau yang ini tidak terpenuhi, yang ini yang dijalankan. Ya, ya itu sama kayak if else. Tapi kalau ini terpenuhi, ini yang bakal kita jalankan si badan loopingnya, teman-teman. Nah, oke. 4 spasi jangan lupa. Contohnya di sini, kakak. Langsung kita eh, contohkan saja dulu. Kak, lu Ya, mau di foto dulu dong. apa? Mau difoto dulu. Foto dulu. Oh, oke. Ya, Silakan. ya. Oke. Ini yang mau dipoto. Udah, udah. Oke, udah. Oke, nice.
Jadi teman-teman, kita contohkan yang kecil ini dulu ya. Mana tadi? Nah, misal kayak gini. Ini yang untuk yang in dulu. Teman-teman kalian perhatikan. Kita sudah punya satu variabel password, benar? Di sini, teman-teman. Yang isinya adalah Kitty. Kitty ini berapa huruf, guys? 5. Kitty ada 5 huruf. Oke. Terus di sini kalian lihat ada simbol, teman-teman. Ada simbol. Simbol ini sebagai elemen atau bisa disebut variabel sementara. Variabel sementara untuk apa? Untuk menghitung berapa kali jumlah looping kita. Contohnya, nah, password kita udah tahu Kitty. 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 Seperti ini kan, teman-teman? Lalu, Yes. nah, simbol ini kan variabel kosong. Kita nggak belum punya isi Ya. simbol kan, teman-teman? Ya. Ya. Jadi nanti looping itu kan terurutan elemen-elemen yang dihitung. Pertama, guys, dia bakal ke sini dulu. Si K ini pertama yang ke sini. K, ya. K dulu, yang lain nggak ngikut. K dulu, yang pertama. Berarti satu kali looping ya, teman-teman. Satu kali looping. Nah, karena kita cetak simbolnya berarti yang dicetak K. Oke, Hmm. ini hangus nih. Udah sekali looping. Lalu masuk ke I. I. Oke, berarti udah berapa kali looping? 2. 2, benar. Lalu masuk ke T. 3. Oke, I, T, 3. Oke, lalu ke T lagi berapa? 4. 4. Lalu ke Y lagi berapa? Yes. 5. Berarti seperti ini, teman-teman. Iya. Ya, hasilnya nanti bakal seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia ke bawah kan, teman-teman? Iya. Harusnya kalau dia tetap memprint si simbol, kenapa nggak ke samping? Karena dia memang tidak masuk berbarengan. Dia masuk satu-satu, guys. Jadi kayak gini. Kalian misalkan punya kolam, kolam ikan. Kalian punya kolam ikan, terus kalian pengen memindahkan atau ngecek ukuran ikan kalian, misalkan ada 2 kategori atau satu kategori dulu deh. Satu kategori si 2 kilogram ikannya. Kan kalian ambil dulu dari kolam ini, kalian masukkan ke ember kan, teman-teman, buat ngecek ukurannya seperti itu. Baru kalian masukkan ke tempat ya gitu kan. Jadi si ember ini adalah sebagai variabel temporary ini. Ini bebas namanya, tidak hanya simbol, teman-teman. Oke, paham nggak kira-kira, guys? Paham. Paham. Oke, berarti perulangannya itu dihitung satu persatu melalui dari sini. Ya, aman ya? Iya, man. Oke, nice. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Ini sebenarnya dikit nih penjelasannya hari ini. Oke, kalian perhatikan di sini. Nah, kalian perhatikan di sini. Kira-kira ini apa yang bakal terjadi? A-nya A-nya di print. A-nya di print. Yes. Oke, kenapa tuh A-nya di print? Ya nggak tahu ya. Fotonya begitu. Oke, ada yang lain, penjelasan yang lain? Eh, Ya. apa ya, mungkin dia nanti ngeprint Kitty juga, cuma ada angkanya di sebelahnya gitu mungkin. Oke, sebenarnya angkanya itu benar, cuman dia nggak ngeprint Kitty. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat Oh. dulu. Jadi teman-teman di sini ada alfabet. Hmm. Alfabet itu kan dari A sampai Z. Ya. Dan itu kan urutannya kalau di dalam pemrograman seperti ini dia menggunakan indeks kan, teman-teman. Indeks Hmm. itu dimulai dari angka berapa? Nol. Angka 0, benar sekali. Harusnya kan si A ini adalah 0 ya, teman-teman. Si A ini kan urutannya ke 0 ya, benar? Ya. Jadi kita punya variabel temporary atau variabel sementara namanya simbol. Ini bebas apa saja namanya, simbol. Oke, kalau kalian perhatikan guys di sini,
Kita kan ada Kitty. Berarti apa dulu yang masuk ke simbol? K. Huruf K. Oke, sekarang biar lebih gampang dulu kita ganti. A, B, C, D. Nah, A, B, C. Berarti masuk dulu siapa tadi? Lu Pertama? A, Q, B, C, D. A, oke, sorry. A, Typo, B, Pak. iya, A, B, C, D. Berarti yang masuk apa dulu, teman-teman? A. A dulu kan? A. Iya, A Sekarang dulu. sekarang si simbol kita sudah A. Berarti Hmm. alfabet Vine A. Berarti kayak di dalam alfabet ini temukan A. Ya, Hmm. Vine itu kan menemukan. Kita sudah bahas juga kan Hmm. ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, kalau A doang yang di print itu pasti satu, teman-teman. Kenapa satu sementara si A itu adalah indeks nol? Karena di sini kita tambah satu. Kalau ini kita hapus, pasti jawabannya nol. Nah, indeks ke nol kan, teman-teman? Nah, biar orang lain kita kan oke lah kita paham tentang indeks, tapi kan orang lain yang nggak belajar pemrograman tidak tahu kalau harus dimulai dari nol. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi A, B, C, D. Berarti berapa kali perulangan? 4. 4 kali. Nah, simbol masuk dulu A. Setelah A udah dicetak satu, lalu cetak lagi ini dihapus masuk ke B. Nah, 2, lalu ke C, 3, lalu ke D, 4. Seperti ini teman-teman. Jadi simbol ini hanya kayak tempat atau ember kita untuk menghitung saja teman-teman. Menghitung satu-satu dari si password kita ini. Oke, paham nggak sampai situ dulu teman-teman? Jadinya kita tahu, Ah, oke, nice, Pandega juga sudah ada. Jadinya kita tahu berapa kali perulangannya. Oke, kalau ini kita cetak pasti 1, 2, 3, 4. Harusnya kan 0, 1, 2, 3 kan teman-teman. Nah, cuman karena kita plus 1 di situ, makanya dia eh, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, sampai situ paham dulu? Oke. Dan kita lanjutkan lagi. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ada soal lagi. Hanya huruf dari alfabet Latin dan angka yang boleh digunakan di dalam login. Simbol-simbol berikut terlarang. Oke. Eh, Program harus meminta untuk login dan mencetak simbol-simbol terlarang jika ada. Nah, ini teman-teman. Ini gampang juga. Sebentar ya. Oke. Hmm. Ini yang masih menggunakan in ya, teman-teman. Menggunakan in. Jadi, coba kalian perhatikan. Tadi kan kita sudah tahu ada yang namanya variabel temporary atau variabel sementara atau variabel menumpang ya, teman-teman. Ini, dia tetap menggunakan si simbol sebagai temporary. Ini bebas apapun kalian buat. Cuman bedanya kalau yang password yang ini kita sudah tahu passwordnya apa, tapi yang ini kita masih ketikkan. Berarti perulangannya itu tergantung dari apa yang kalian ketikkan di sini kan, teman-teman. Berapa angka gitu. Misal contoh kita buat dulu misal eh habis habis underscore ini kan teman-teman. Berarti yang masuk ke simbol apa dulu teman-teman? H. H dulu, benar. Dia cek nih, karena di sini simbol in salah. Berarti jika simbol ada di dalam salah, berarti simbolnya kita cetak. Berarti satu-satu dicek. H ini ada nggak di dalam salah ini, teman-teman? Nah, Tidak, berarti tidak dicetak. Baru A, ada nggak A? enggak. Tidak, oke. Baru ada nggak F? Tidak juga. I, Z, H itu tidak ada semua. Tidak ada semua. Lalu masuk ke underscore. Ada nggak? Isinya simbol kita kan sekarang si ini underscore. Baru dicetak nih underscore-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kalau ini kita jalankan, dia bakal cetak si underscore doang. Si eh, garis bawah doang, teman. Hmm. Oke, seperti itu. Jadi untuk perulangannya tergantung si in-nya. Jadi login simbol in logit. Jadi dia kayak masukkan per elemen satu-satu.
Paham nggak sampai situ dulu? Paham. Oke, nice. Hmm. Nice, gampang ya kalau yang ini. Ini nggak harus simbol ya teman-teman. Bebas kalian buat apa saja. Nggak harus simbol. Oke, kita masuk ke for loop namanya di sini. Yang ini eh, kalau tadi nah ini menggunakan range. Range itu Pakai foto adalah dulu boleh nggak? apa? Foto biar inget. Boleh, boleh sekali foto dulu. Oke, dah. Oke, Makasih. nice. Oke, sama-sama. Kita lihat lagi ya teman-teman. For loop bisa diprogram sebagai looping dengan counter. Nah, counter itu kan kayak menghitung ya teman-teman. Counter itu tempat menghitung kalau kalian masih ingat. Bisa saja dia nol, bisa berapa. Karena for loop berjalan melalui elemen di dalam sebuah urutan, for loop harus berjalan melalui angka dalam jangkauan nol sampai n ke 1 untuk melakukan tindakan sebanyak n kali. Oke, kalau untuk formatnya sama saja. Format yang ini sama saja dengan si yang menggunakan in tadi. Elemen mengulangi tindakan dari badan looping sebanyak 5 kali. Karena 0 sampai 5 itu kan 0, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Berarti ada 5 kali perulangan. Dan untuk membuat sebuah looping jangkauan untuk for loop, fungsi range digunakan. Range, ini ya. Range berarti dari berapa sampai ke berapa. Contohnya, oke, ada dua tipe range juga, teman-teman. Coba kalian perhatikan. Fungsi range membuat sebuah urutan dari angka di dalam jangkauan yang ditentukan. Oke, range dengan n aja membuat urutan dari angka-angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau A, B membuat urutan dari angka-angka A plus 1, A plus 2, sampai B min 1, sampai B1 gitu ya teman-teman. Oke, coba kita perhatikan. Kalian lihat di sini teman-teman. Ini berarti menggunakan range yang mana? Hmm, Yang atas atau yang bawah? Ini atau ini? yang atas. Yang atas ya, yang atas karena dia cuma satu. Oke, ini sama juga sebenarnya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oke, kalau kalian perhatikan, nah, for i in range 3 berarti si i ini adalah variabel sementaranya. Keinginan input masukkan keinginan. Oke, teman-teman. Jadi berarti berapa kali perulangan ini? Michael, Arya, Pandega, Hafiz. Ini pakai ulangnya. Berapa kali perulangan? Hmm, Tiga. tiga. Tiga, benar sekali Michael sama Hafiz. Kita masukkan keinginan dulu pertama. eh Tes. Si tes ini kan sa- satu kan baru satu kan berarti satu itu masih di dalam range yang tiga. Baru tes dua dan tes tiga. Baru makanya si eh, ini dicetak karena ini sudah selesai. Karena ini sudah tidak masuk lagi. Seperti itu teman-teman. Untuk yang for i in range. Nah, kalau yang menggunakan n doang ya. Jadi semuanya gampang guys untuk mempelajari yang ini. Oke, kamu harus memprogram akun pribadi untuk jejaring sosial friend around. Pengguna akan bisa menggunakannya sebagai contoh untuk menerima rekomendasi film dan musik menurut perasaan mereka dan untuk berpartisipasi di kontes dan memenangkan hadiah dan lebih banyak. Coba kalian lihat di sini teman-teman. Membuat program untuk mengotorisasi login dan password administrator jaringan sosial. Terdapat 3 kali percobaan. Ingat ya, 3 kali percobaan untuk masuk. Jika kata dimasukkan dengan benar, login admin, password KJF3G, program akan mencetak otorisasi pada percobaan keberapa gitu. Kayak ini teman-teman. Kalian kalau menarik uang di ATM itu kan eh, ada batasannya juga kan 3 kali login gitu misalnya. Nah, oke, coba kalian lihat di sini I plus 1. Oke. Jadi teman-teman eh kita coba ini dulu. Masukkan lagi kodenya.
Ini kalian lihat di sini ada for i in range, berarti kita 3 kali perulangan. Kan 0, 1, 2, 1, 2 ya. 0, 1, 2 kan teman-teman. Lalu i-nya ini ditambah 1. I-nya ditambah 1 ya. Coba kita tes dulu. Misal kamu masukkan login, kita salahkan dulu aja tes 1, 2. Nah, masih diminta login lagi karena kamu masih salah. Admin, baru KJF3G. Berarti otorisasi pada percobaan kedua. Benar nggak? Kamu udah mencoba sekali, salah, dan kamu benar di percobaan kedua. Ya, teman-teman. Berarti kan 0, ini salah tadi. 1, ini sudah benar kita. Nah, ini harusnya yang keluar 1, cuman karena ditambah 1 di sini, jadi 1 ditambah 1 jadinya 2 ya, teman-teman. Nah, iya. Paham nggak, guys? Paham. Nah, iya. Kalau kalau di sini kita kita tidak buat di sini satunya, teman-teman. Misal satu di sini kita tidak buat, kita coba dulu 2 kali percobaan. Nah, login admin KJF3G, KJF3G misal. Nah, itu percobaan pertama. Percobaan ke-1 kan dia buat karena di sini kita tidak plus 1. Seperti itu, teman-teman. Hmm. Oke, itu untuk si eh, range ya, for i in range. Jadi, oke, hasilnya seperti itu, teman-teman. Oke, operator break ini untuk apa ada di sini? Operator break itu artinya kita akan mengakhiri looping lebih awal. Oke, kalau sudah selesai gitu ya. Jadi itu kayak ya udah diselesaikan kalau loopingnya sudah selesai di percobaan atau yang percobaan yang sudah benar. Itu tambahan saja menggunakan break, teman-teman. Break itu kan artinya berhenti ya, guys. Nah, jadi itu adalah eh, looping for ya, looping for. Jadi tadi ada temporary yang basically seperti ini, yang ini, oke. Lalu ada juga yang for in range. Jadi jangkauannya seberapa gitu, teman-teman. Jadi dilihat ya, jangkauan itu dihitung dari 0 sampai indeks. Berarti ini range-nya berapa nih sini, teman-teman? Kira-kira. Kalau Kalau sampai kalau 0 sampai 4 katanya. Angka berapa di sini? Hmm, angka angka 4. Angka 4 atau 5? 5 Oh nggak iya. ada karena nggak Ya, nggak beli 5 cuma. ya, karena dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4. 5 kali looping. Oke, aman guys? Yes. Aman. Terus, teman-teman, coba kita cek lagi sebentar. Hmm, nah, di sini ada tugas ya, teman-teman. Ada tugas. Oke, kita cek dulu. Sebenarnya materinya udah mau selesai, guys, untuk hari ini ya. Cuman kalian mengerjakan aja nanti. Kalian buka di nomor 8 ya, nomor 8. Kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Misal di sini, pilih program yang tidak memiliki error, yang mana kira-kira? Nah, jawabannya for symbol in login ya, teman. Nah, karena bisa juga, nah ini kenapa ini benar? Karena kayak gini, teman-teman. Kalau yang sekarang ini, oke, yang sekarang ini kan karena kita menyimpan si kitty-nya di dalam variabel. Iya nggak sih, guys? Coba kalian lihat. Di sini kan kita menyimpan si kitty di dalam variabel. Harusnya bisa saja kita menggunakan seperti ini. Nggak usah dibuat variabelnya, langsung dicek satu-satu aja. Iya kan, teman-teman? Bisa juga seperti itu kan ya. Jadi nggak usah di dalam variabel password lagi. Jadi si simbol ini tetap menerima satu-satu dari sini. K dulu masuk, baru I, baru T, baru baru Y. Seperti itu kan, teman-teman? Makanya nomor 1 itu jawabannya adalah yang for symbol in login, print symbol. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa tugas. Silahkan kalian kerjakan. Dan perhatikan ya, untuk level-levelnya juga diperhatikan. Contohnya ini salah nih. Dia harus sejajar dengan sini.
Ya. Oke, teman-teman. Lalu apa yang akan ditambahkan? Seperti itu. Aman, guys? Aman. Aman. Oke, ini Share screen ya kan? apa? Share screen? Ya, share screen. Benar sekali. Oh ya. Oke, kakak stop share kalian akses screen. Siap. Oke, Pandega. Oke. Ini kan? Kerjakan. Oke, siap. Semangat. Hmm. Oh. Hmm.
Dibaca perintah tugasnya ya teman-teman. Iya. Itu kenapa bit input setelah for in range itu dibuat titik dua guys. Seperti saat kita menggunakan Oh, eh, ini yang bukan ketiga. bukan di situnya di ujungnya di sininya. Oh, Iya, jangan lupa teman-teman. sama di sini apa? Di main. Di sini Pandega. Sini sama dengan kan atau apa? Titik dua aja, titik dua. Ada dua. Nih. Iya. Oh, Nilai is not divine. Kenapa tuh nilai? oke. Hmm. Nilai Ini itu kan karena ada dua sama dengannya ya? apa? Atau ini sini yang keempat. Ini nilainya berdebat karena ada dua sama dengan atau nggak ada ketiknya di Nggak sini ada, di input. nggak ada integernya dan nggak ada tanda petiknya. Oh, benar juga sih. Oke. Juga ini di petik. Itu tanda petiknya biar dia jadi ini. Totalnya dimajukan juga tuh apa? Ini buat dulu integer. Ini Hmm. benar kan Kak? Oh ini. Iya, coba kalian lihat di sini teman-teman. Dibaca Ah, perintah tugasnya ya. Sebentar. dan nama ini. Ini Oke. mana Kak? Nomor 5. Oh gini. Nomor nomor Oh, 5 di nomor 5. coba itu kalian lihat di yang kakak kirim dulu coba teman-teman biar Oh, kalian paham. Dibaca perintah tugasnya, disesuaikan. Pandega, kamu cek dulu. no, no. Ini satu kalanya. Oh itu. Ah, ya kan. 3, 10 akan menang. 10, 3. Oh, aku lihat. Sembilan. Ayo. Oke. Nah, Ya, yang ini dihapus saja Pandega semua. Nah, atau kamu samakan juga nggak apa-apa diketikkan dulu, nice, biar sambil belajar. Oke, nomor 4 fokus dulu teman-teman, kalian pelajari. oke. Waktunya masih lama, jangan terburu. Baik. Oke, Nah, nah, Instagram. Input masuk dan nama. Men. Selamat datang to nama. bisa nggak Pandega? Ya, disamakan jawaban integer input. Jawabannya seperti yang di sini ya. Nah, Pelan-pelan nama. aja Pandega. Siap. Banget, guys. Iya benar kan Kak? Siapa habis.
Oke, dicoba aja dulu. Silahkan dicoba aja dulu nomor 4 Ah, nih. dulu mau di pen dulu. Iya. Pen. So, Nah, itu benar tuh Arya. Input masukkan nama, baru print selamat datang nama nanti ya. iya. Oke, semangat Hafiz, semangat Pandeka, Michael. Jangan lupa for in range-nya apa? Hafiz. Apa? For in range-nya itu nggak kamu buat kan? Apaan? For in range-nya, perulangan loopingnya. Loopingnya Oh belum. ya, iya. Iya, Oh iya. loopingnya belum kamu buat itu. Eh, lupa kan pakai ininya. Pakai komen apaan? Lupa. Enggak, di atas dulu, di atas for in range. Coba kamu Oh, perhatikan dulu yang ini. Yang di nomor 3 kita. Kurang lebih seperti itu pengerjaannya. ini. Iya, seperti itu kan. Coba dibaca. Oh, Ya, oh, i ini lagi dulu. Inggris. Dipahami lagi dulu perintah soalnya. Oke, siap. Oke. Siap. Hmm, 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 hmm. Oke. Harus pakai totalnya atau enggak? Apa? Harus pakai totalnya enggak? Pakai ini. Enggak perlu. Oke. Jadi sebanyak ini. For i in range. Itu isinya apa? Tuh. Iya, input kan banyaknya kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, iya mantap. Karya. Nah, print tinggal di situ. Nice. Oke. Semangat teman-teman. Banyak. Baik. Oke, hapus. Nice, mantap Arya. Itu dia. Pandega udah nomor berapa? Pandega kamu copy paste aja punya kakak yang kakak kirim. Coba ini, ikutin kakak ya. Ini dihapus. Yang ini di atas ini dihapus. Ya, hapus semua. Nice, benar. Oke. Nah, ini spasi-spasinya dihapus saja. Kita nggak pakai spasi. Nah, itu dia Pandega. Mantap, boy. Mari jalankan ya.
Iya, ada mau di empat sama kan kayak tiga ya beda di looping kan? Iya, dicoba dulu ya. Beda, Oke, iya, iya, sama seperti itu. Cuma beda di kata-kata. Nice, udah seperti itu. Cuma dan totalnya aja nanti yang perlu kamu ganti. oke. Jadi ininya bisa ganti ke masukkan nama nama itu ini pagi Kak. Iya, setelah itu sebentar. Yang Oke, nomor empat. banyak banyak input banyak partisipan, benar. Terus for i in range banyak, benar. Lalu nama input masukkan nama, benar. Nah, di situ total itu hapus saja print selamat datang. Enggak semua semua. Oh, semuanya. Nah, iya itu hapus dulu dari baris 4 sampai baris 6 dihapus dulu coba. Ya, Ya, di situ tambahkan print, ketikkan print apa lalu enggak sejajar dengan nama ya, sejajar dengan nama. ya siap. Jam nama kan sini kan? Iya, Ya, nice. langsung eh Selamat datang. Pakai tanda petik jangan lupa. ya lupa. Selamat datang. Lalu di luar tanda petiknya masukkan koma. Di luar tanda petiknya, iya. Baru apa tadi yang menyimpan? Nah, lalu enter lagi ke bawah. Yang di bawah. Sejajar dengan for. Berarti di dindingnya. Oke, pin Mundur. lagi. Nah, iya. Print lagi grup chat dibuat. Nah, samakan tulisannya ya. Seperti itu. Nah, itu kamu paham. Iya, mantap Pandega. Iya, di situ inputkan nama. Pandega, enter dulu ke bawah. Nah, masukkan nama. Nah, lalu print selamat Oke, datang selanjutnya nama. di ah, Oke, silakan. Oke, nama sama dengan input nama gitu ya, guys. eh iya itu aja bukan ya, itu aja bukan saya. Maaf ya. Banyaknya integer ya. Ya, ya, dong. Nah, yes. Ah, iya. Oke, coba masuknya. Oke, Input. Benar sekali itu Pandega udah benar tuh. Kamu nggak hadir pas inputan ini ya? Nah, kakak kirimkan dulu yang nomor 4 ke grupnya. Nomor 5 semangat guys. Semangat dicoba dulu ya teman-teman. Tadi kalau yang nomor 5 ini udah kakak praktekkan tadi tuh. oke. Ini yang nomor 5 tinggal bikin eh fitur yang ini kan sendiri. Iya, dibikin sendiri kodenya. Oke, input masuk dan login ya login Anda. Oke, terus sama dengan oke itu for simbol in login.
is simbol in dalam link simbol ini. Simbol bum mem up adalah bum. Nah, nice, benar seperti itu. Habis tinggal ditambahkan yang salah-salahnya yang mana. Itu salah. Masih ada itu, simbol is not divine. Itu simbil kamu buat orangnya, simbil di baris Oh, kelima. pantesan typo data. Iya, Ah, benar sekali. ya. Don't menurutku bentar. Oke, ada pantesan. Iya, simbil. Eh, ah, masih ada kita maksudnya. Oke, don't miscontrol lagi. Yes. Nah, itu bisa kamu apa? Harus fokus mengerjakannya. Arya, ayo semangat. Nah, itu koma simbol. Nah, udah seperti itu aja. Ini sama kayak nomor 5 yang ada itunya, ada pen-pen lainnya. Jangan pakai tanda kurung itu terlarangnya, Arya. Ya. Ini. Oh, Iya, jangan pakai tanda kurung. Hapus dulu baris ke-6 juga dihapus ya. ya. Oh, salah itu. Ah, ini dia. Maaf, salah ya. Hmm, ya. Nama serangan STL input eh input masukkan nama dari game. Mengecek itu dihapus saja yang mengecek yang di atas, Arguments Arya. nama Nomor 5 itu buat aja variabel password. Password sama dengan input masukkan login Anda. asal. Ah, kan kalau membuat inputan itu harus ada variabel yang menyimpannya kan ya? Iya. Nah, seperti itu. Tarik dulu ke atas semua. Nah, jangan ada spasi. Dari P-nya, dari P-nya. Ah, oke. Ulang lagi. Tarik. Iya, mantap, boy. Silahkan Alamat dijalankan. kamu yang dengan dan- nama so Apa tuh?
Simbol interlarang. Kali ini mana Kak? Oh, kamu belum membuat if-nya itu apa? Oh, nomor 4. Apa? Habis. Apa nomor 6? Nomor 6. Semangat. Itu gampang. Nomor 6. Ini mana bila hashtagnya gimana? Oke, sebentar. Nomor 5 dan nomor 6 kakak kirimkan aja. Oke, cek. Ini nomor sebentar. Ini nomor 5 dan ini nomor Ah, 6. Hmm, sebentar nomor 6-nya ya. oke. Silakan dikerjakan dulu sampai jam Mana ke 6? eh, sorry. Sebentar. Oh ya, ini bikin. Nah, ini nomor 6. Nomor 6 yang di bawah. Kalian kerjakan Iya. dulu. Kalau sudah selesai sampai nomor 6, silakan di stop share ya. Sampai jam 1:05. Hmm. Input, input. Michael, cepat juga ya kamu kerja ya. Mantap, boy. Hashtag I. Ini mana? Apa itu? Ini Nomor berapa? Nomor 6. cuma 6. Oh, total salah yang 03 pennya. Sebentar. Ya. Breaknya itu nggak kamu buat breaknya di bawah. Oh, Coba lihat. Yang kakak kirim, coba lihat ada breaknya itu di bawah print. makan. Break. Itu kan ada break tuh. Oh, ada pennya. Ini Diperhatikan kan? guys. Ya. Tetap salah. Salah. Print Habis. sama dengan pipa for i in range. For i in range-nya di copy ulang dulu. For i in range-nya belum kamu buat juga. Hapus saja tanda pagarnya ya. Ya komen yang di atas dihapus saja. Ah itu Ini. pagarnya dihapus itu pagarnya yang dihapus. Ini ya, hapus. Pagarnya aja yang dihapus. Kan? Ini. Bukan pagarnya. Kan kamu Ah, for i in range itu termasuk kode kita kan. Habis. pagar kan? Ini loh habis yang dihapus. Ini tanda pagar yang ini dihapus. Ah. Oh, Iya, hashtag. hashtag itu. Autonya hashtag. Maaf. Nah, oke aman aja boy, santai. Ya. Wait input masukkan nama hashtag. Kok wait, Keep input. it's- if. Mana? Oh, majukan dulu satu satu spasi. Iya satu tab if-nya. Ini ya. Iya, ah, Ini. satu satu tab 4 kali spasi berarti.
Satu, dua, tiga. Ah, udah. Coba dijalankan. Oh, ya sini. Nah, Ah, ingat. iya. Takut. Ini bisa dihapus. Ah, gini ya. Nice, habis. 3 menit lagi, sumpah stop share. Password. Breaknya jangan lupa di sini apa? Break. Oh iya, Iya, Pandega udah gitu. Oh. Ya, Tuh. Ini kita tekan masih. Ah, ini dulu ya Kak, lagi lihat galeri dulu. oke, aman, santai. Ah, ini dia. Passwordnya. Passwordnya bebas kan? Bebas. Nomor berapa? Yang ini bilang kedua. Yang bintang kedua. Passwordnya bebas kan? Iya, Oke. passwordnya itu kan dari inputan ya. Sup. Passwordnya dari inputan. Terus. Alphabet. Oke, teman-teman, kalian boleh stop share dulu ya. Stop share dulu ya, tuh. Ya, dulu ya. Oke, ditunggu. Fokus lagi dulu. Mantap, guys. Kalian kakak lihat sudah bisa mengerjakan. Pandega juga sudah mulai improve ya. Pandega nextnya harus dia hadir. Hadir terus ya Pandega ya, Boy. Iya, Kak. Oke, oke, siap, mantap, nice. Terus teman-teman, ada sedikit lagi sebenarnya ini masuk ke kalau materi kita cuman yang tadi itu doang. Tapi di sini masih ada tugas dan masih ada waktu kita juga. Dan bagaimana looping digunakan dalam game? Ini kita bahas dulu ya. Baru nanti kalian mengerjakan tugas-tugasnya sampai jam 1:20 minimal, teman-teman. Oke, bagaimana kita bisa eh, menggunakan looping dalam game? Nah, di mana dalam game Anda membutuhkan looping? Nah, ada di pergerakan karakter. Kan kalau kita melangkah itu kan dia nge-looping-looping terus kan, teman-teman. Nah, kalau kalian main game, kecerdasan buatan atau NPC-nya, aksi, siklik, monster atau pembantu, rendering, atau penyegaran layar setiap frame, nah itu juga menggunakan looping. Terus mekanika permainan. Jadi banyak di dalam game itu yang menggunakan looping atau perulangan, teman-teman. Contohnya, Anda bisa memprogram pertarungan seperti dalam RPG. Dalam pelajaran terakhir, kita telah membuat pilihan karakter untuk permainan. Bagaimana jika Anda menambahkan kemampuan untuk bertarung? Nah, di sini ada beberapa pertarungan. Coba kalian lihat pertama, pahlawan harus memiliki karakteristik kesehatan, kerusakan, dan pertahanan. Musuh juga harus memiliki karakteristik kesehatan dan kerusakan.
kita perlu menambahkan looping permainan dengan kondisi untuk mengakhiri pertempuran. Lalu secara internal kita akan menerapkan mekanisme penyerangan dan pertahanan dan layar kemenangan. Jadi ada action-action loopingnya juga di sini teman-teman. Kalian bisa kerjakan eh, yang di nomor sebentar. Oke, kalian kerjakan dulu aja di nomor 6 yang ini teman-teman. Ya, sorry nomor 2 maksud kakak. Ini bisa kalian jalankan dulu misal. Apa nih yang terjadi nah? Oke, ini bisa kalian ikutin si masukkan SP pahlawan. Berapa? Itu di kode ya. Dikasih kode teman-teman. Menyelesaikan program yang masukkan XP pahlawan dan ketika dia berapa lagi XP-nya lalu akan seperti apa gitu. Jadi ikutin logikanya teman-teman. Oke, paham kira-kira guys? Oke, Um, tadi kalau kita lihat di sini, oke. Hmm, sini ada healthy attack defense gitu ya teman-teman. While enemy, selama enemy healthy-nya lebih besar nol dan healthy lebih besar nol, if action gitu ya teman-teman, yang menggunakan looping itu. Kakak bantu yang nomor satu dulu, kita cek. Nah, di sini. Coba kalian perhatikan. Sebentar. oh, Action. ini gimana Kak? Apa itu? Oh, ini ngapain? Iya, sebentar. Kakak jelaskan dulu ya. Oke. Jadi, untuk Apa yang ini? nomor satunya, ini, coba kalian perhatikan. Ini lumayan panjang sih nomor Tapi satunya. soft care ya. Lupa. Ya. Jadi, dia membuat perulangan seperti biasa dan menggunakan if else saja, teman-teman. If else ya. Jadi, coba kalian lihat di sini. Dia pertama inputkan dulu healthy berapa. Panjang banget. Iya, itu nanti jadi PR aja. Ini jadi PR. Kalian Oh, healthy berapa, misal integer, attack berapa, lalu enemy health berapa HP musuhmu, berapa enemy attackmu, lalu buat perulangan di sini. Selama enemy health-nya lebih besar nol dan healthy-nya lebih besar dari nol, apa menyerang, membela diri, pilih. Kalau kalian if action satu, berarti kalian pilih satu ini kan actionnya. Karakter oke. menyerang. Kalau dua itu karakter Anda membela diri. Jadi akan terjadi pertarungan, teman-teman. Misal ini, HP pahlawan 12, kerusakan 3, perlindungan 4. Lalu musuh berapa? 10. Nah, kerusakan musuh 5. Nah, menyerang atau apa? Menyerang. Karakter Anda menyerang. Ya kan, teman-teman? Nah, apa yang Anda lakukan? 2 bisa. Nah, seperti itu aja. Jadi alur cerita gitu, teman. Kalian paham nggak kira-kira, guys? Jadi semua diimplementasikan di sini Oh baca ya, aja. kepanjangan. Iya, Tuh nih iya. lihat. Ya, makanya ini jadi PR, tapi sebelum kita tutup kelasnya, kalian kerjakan dulu, coba-coba dulu. Tadi si si Michael sudah coba-coba tuh, nggak tahu kakak udah jadi apa belum. Kakak kasih waktu 10 menit untuk Oh, ini mencoba-coba yang dulu. kedua ya. Iya, ya benar yang kedua. Oke, Oke, siap. kalian share scene ya. Siap. Ya, bung. Oke, ini yang kedua ini kan. Yang belum selesai nomor satunya dilanjutkan dulu nggak apa-apa. Oh. Hmm. Program. Ya, apa ya kan? Oh, ini. Oh, gitu. Semangat, guys, semangat.
Oke. Oh ya, teman-teman. Oh, kakak udah bilang tadi ya? Oke, aman. Udah bilang tadi minggu depan kalian sama tutor lain ya? Michael dan Pandega. Tadi kakak udah sampaikan ke si Arya sama si Papis. Kita ketemu setelah Lebaran. Oh, thank you.
Oh, Oke, teman-teman, kalian udah boleh stop share dulu, guys. Boleh stop share dulu, kembali fokus ke kakak lagi ya. Jadi, hari ini teman-teman kita sudah belajar tentang apa tadi habis? tentang loop. Tentang looping, benar sekali. Kita sudah belajar tentang looping. Dan berarti kita sudah tahu berapa looping, teman-teman. Dari pertemuan minggu kemarin. Ada dua looping ya, while dan for, teman-teman. Ya, final four Ya, ya. benar. Kalau while itu seperti apa dan for itu seperti apa? Kalau while itu ya intinya kayak kita nggak tahu nih berapa kali perulangan, cuman kita tahu kapan perulangan itu berhenti. Kalau looping for itu jelas berapa kali perulangannya. Oke, ada looping for yang menggunakan melalui elemen urutan yang menggunakan variabel temporary atau sementara itu, dan ada menggunakan range ya. Berarti selama masih jangkauannya masih di dalam range itu si loopingnya akan tetap dijalankan. Oke, teman-teman, kira-kira kalian udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, Arya, Hafiz, Pandega, sama Michael. Tidak kayak ada? Ya gimana, Hafiz? kalau four itu untuknya apa? Apa apa? Four. Kenapa por? Ini emang eh, komennya apa? Komen. Komennya kalau untuk menggunakan for dia seperti ini, for elemen in urutan gitu ya, sama kayak penggunaan if else itu habis. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalian harus belajar lebih giat lagi ya teman-teman. Minggu depan ingat kalian akan sama tutor lain dulu dan minggu depannya lagi kita libur Lebaran. Nah, kita berarti ketemu setelah Lebaran sama kalian. Oke, aman guys. Job. Oke, kita foto dulu sebelum kelas saya tutup. Pandega, Michael, Arya, Hafiz, kalian keren banget hari ini. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu setelah Lebaran, teman-teman. Oke, Ya. bye-bye, guys. Adios. Oke, semangat puasanya bagi yang puasa.
Insya Allah full. Oke, mantap. KKN ya. Ya.